Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama lengkap saya Carolina Gisekoten. Saya dari kelas KPN 22, Prodi E1 Keperawatan dengan NIM 1420129R. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengajar Bapak Gregor M. Kes. Langsung saja saya membahas materi Pancasila dalam kajian era pra-kemerdekaan sampai dengan era reformasi. Baik, kita mulai yang pertama, Pancasila pra-kemerdekaan. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Maaf beribu maaf, banyak anggota telah berpidato dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda Philosophische Grondslag daripada Indonesia merdeka. Philosophische Grondslag itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya. Filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia yang kekal dan abadi. Bahar 1995. Piagam Jakarta. Untuk menampung usulan-usulan yang bersifat perorangan, dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno. Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan Mukadimah atau pembukaan hukum dasar yang dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Muhammad Yamin pada tanggal 22 Juni 1945, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945 yang berisi 7 kata. Dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang berikut, penindaan 7 kata itu dilakukan dengan cepat, legowo demi kepentingan nasional oleh elit Muslim Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Teuku Muhammad Hasan, dan tokoh Muslim lainnya. Jadi, elit Muslim sendiri tidak ingin republik yang dibentuk ini merupakan negara berbasis agama. Yang berikut kita masuk pada
Pancasila era kemerdekaan. Yang pertama, pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Yang kedua, sehari kemudian PPUPKI berganti nama dengan menjadi PPKI, menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, untuk merealisasikan tekad kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat, mulai pukul 02.00 sampai 04.00. Kita masuk pada berikut Pancasila era kemerdekaan. Teks proklamasi sendiri disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Muhammad Soebarjo di ruang makan Laksamana Tadasi Mead, tempatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Konsepnya sendiri ditulis oleh Insinyur Soekarno. Soekarni atau dari golongan muda mengusulkan agar yang mentandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi Indonesia tersebut diketik oleh Syawiti Melik. Yang berikut kita masuk pada Pancasila era Orde Lama. Ada dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap dekret presiden. Yang pertama, kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Dan yang kedua, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa cadangan, artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kedua usulan tersebut tidak mencapai kongruen keputusan sidang konstituante. Yang berikut kita masuk pada Pancasila era Orde Lama. Konstituante menemui jalan buntu pada bulan Juni tahun 1959. Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh kabinet tanggal 3 Juli 1959 yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 di depan Istana Merdeka. Dekret Presiden tersebut berisi tentang satu, pembubaran konstituante, yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 kembali berlaku, dan yang ketiga, pembentukan MPRS. Yang berikut kita masuk pada Pancasila era Orde Baru. Pada tanggal 22 Maret 1978,
ditetapkan TAP MPR nomor 11 garing MPR garing 1978 tentang pendomaan penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prastia Pancakrasa yang meliputi 36 butir. Pasal 4 menjelaskan pedoman penghayatan dalam pengamalan Pancasila atau P4 merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik pusat maupun di daerah, dan dilaksanakan secara bulat dan utuh. Kita masuk pada berikut Pancasila era Orde Baru, masih sambung. Jadi, nilai-nilai Pancasila yang terdiri atas 36 butir pada tahun 1994 didasari atau dijabarkan kembali oleh BP 7 pusat menjadi 45 butir P4. TAP MPRS nomor XX garis MPRS garing 1966 menegaskan amanat penderitaan rakyat hanya diberikan dengan pengamalan Pancasila secara paripurna dalam segala segi kehidupan, kenegaraan dan kemasyarakatan, dan dengan pelaksanaan secara murni dan konsekuen jiwa serta ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menegaskan Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum yang konstitusional sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Masih sambung tentang Pancasila era Orde Baru. Selama Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai alat legitimasi politik. Dasar negara itu untuk sementara waktu seolah dilupakan karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru. Pancasila berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran. Nilai-nilai itu selalu ditanam ke benak masyarakat melalui indoktrinasi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan Pancasila era reformasi. Pertama, puncak dari rezim Orde Baru ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional yang kemudian melahirkan gerakan reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Dan yang kedua, era reformasi memunculkan fobia terhadap Pancasila. Dan yang ketiga, TAP MPR nomor XL 111 garing MPR garing 1998 pasal 1 menyebutkan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
tahun 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Yang berikut kita lanjutkan dengan masih sambung Pancasila era reformasi. TAP MPR nomor 3/MPR garing 2000 pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita lanjut era reformasi. Di diskursus tentang Pancasila kembali menghayat dan meluas usai simposium peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan FISIP pada tanggal 31 Mei 2006. Dan yang kedua, Sekretariat Wapers Republik Indonesia pada tahun 2008 sampai 2009 secara intensif melakukan diskusi-diskusi untuk merevitalisasi sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Yang berikut, tahun 2009, Dirjen Dikti membentuk tim pengajian pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Beberapa perguruan tinggi telah menyelenggarakan kegiatan sejenis, yaitu antara lain Kongres Pancasila di Universitas Gadjah Mada, Simposium Nasional Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan Universitas Pendidikan Indonesia, dan Kongres Pancasila di Universitas Udayana. Yang berikut, MPR Republik Indonesia atau RI melakukan kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dikenal dengan sebutan 4 pilar kebangsaan, yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang berikut kita masuk penjelasan pasal 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, penetapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara
serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi, muatan, peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, baik. Cukup saja materi kita tentang Pancasila dalam kajian era prakemerdekaan sampai dengan era reformasi. Sekian dulu penjelasan saya di siang hari ini. Terima kasih Pak. Selamat siang.